Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita ibadah yang luar biasa, ibadah di rumah-rumah. Karena apa? Ada pujian, ada penyembahan di rumah-rumah. Kita percaya, Yesus kita ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari bersama dengan saya, kita naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan kita. Kita mau naikkan syukur kepada Dia. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama. Kau yang mau berdiri, melompat bagi Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kekuatanku ya Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Dia. Ajaib Yesus Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Ajaib dan kota perlindungan, naikkan syukur kepadanya. Ajaib, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Kepada Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Yes. Sebab cintamu padaku. Thank you Lord. Apapun yang terjadi, tak pernah berubah cintamu kepada kami Tuhan. Amin. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sama-sama Bapak Ibu katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah kami, Engkau Bapa kami. Sungguh kasih setiamu tidak akan berubah kepada kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau jauh dari perlindungan-Mu.
Engkaulah Yesus Raja kami. Kau yang bertahta dalam hidup kami. Kau yang berdaulat dalam hidup kami. Kau yang berdaulat atas kondisi apapun yang sedang kami alami Tuhan. Dan kami mau tetap teguh percaya kepadamu. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berdiri di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mau penyembahan ada di rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang bertahta. Kau yang kami puja. Yesus yang kira basyana. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudaraku sekalian, kita naikkan penyembahan yang terbaik kepada Yesus Tuhan.
Shalom kekasih Kristus. Hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting untuk hidup setiap kita, yaitu belajar dari kegagalan. Kalau mendengar kata kegagalan, apa yang terbersit dalam benak kita? Mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, atau mungkin bisa menyebabkan seseorang itu tidak punya harapan untuk hidup lagi. Tapi hari ini Tuhan ingin kita belajar. Ada satu yang sangat penting di balik kegagalan. Banyak orang hari-hari ini tidak ingin gagal. Banyak orang usahanya ingin selalu berhasil, studinya berhasil, keluarganya harmonis. Tapi jangan lupa, Tuhan selalu mengajarkan dalam prinsip kehidupan. Kalau engkau ingin masuk dalam kemuliaan, engkau harus melewati aniaya. Oleh karena itu hari kita akan belajar bagaimana kita belajar tentang cara pandang Tuhan terhadap kegagalan, di mana kegagalan akan membawa kita naik lebih tinggi dari masa lalu kita, naik pada tingkat yang lebih tinggi untuk menjadi lebih dewasa dari hari-hari yang lalu. Dalam kitab Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kekasih Kristus, ini tentang kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya selalu berusaha untuk mentaati hukum Tuhan. Dalam pasal 37 kitab Mazmur ini, menunjukkan bahwa Tuhan ingin membangun kualitas kehidupan seseorang yang selalu berkenan di hati Tuhan. Ada dua hal dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar, orang yang baik, good man. Artinya, untuk seseorang yang baik, Tuhan turut campur tangan dalam hidupnya. Yang kedua, Tuhan tidak hanya ingin orang menjadi baik. Karena orang dunia pun bisa berbuat baik, memberi sedekah, memberi bantuan, memberi tumpangan. Tapi ada hal yang kedua yang Tuhan ajarkan, yaitu orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kata berkenan berbicara tentang bagaimana seseorang bisa menyenangkan hati Tuhan. Favor of God bicara tentang satu tingkat di atas sekedar baik. Di mana banyak orang bisa berbuat baik, menolong orang miskin, membangun bisnis, membangun pelayanan. Tetapi Tuhan bertanya, apakah itu yang Tuhan inginkan? Apakah itu yang Tuhan rindukan? Artinya, orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Ada dua hal arti berkenan di sini. Yang pertama, orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat dalam kitab Yohanes 15 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Seorang yang berkenan di hati Tuhan adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan dibuktikan adalah seorang yang melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Melakukan seluruh ketetapan Tuhan dalam hidupnya. Seorang yang melakukan firman Tuhan. Tercatat di Alkitab ada 268 perintah Tuhan. Kata perintah itu sama dengan firman Tuhan. Dan di Alkitab tercatat ada 1465 firman Tuhan. Artinya apa? Secara majority, secara mayoritas Alkitab berisi tentang firman Tuhan, berisi tentang perintah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin orang Kristen melakukan perintah Tuhan, melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, bukan yang dunia mau. Karena dengan demikian ia berkenan di hati Tuhan. Poin kedua tentang arti berkenan adalah hidup akurat, hidup tepat melakukan apa yang Tuhan sudah gariskan dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam kitab Imamat 22 ayat 25 demikian firman Tuhan. Juga dari tangan orang asing, janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu. Karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Tuhan kita seorang pribadi yang high quality, punya kualitas hidup yang sangat tinggi. Dia menerima sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Ada keakuratan, ada satu presisi. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus bawa persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Sesuatu yang kita berikan itu yang terbaik, bukan yang sisa, bukan yang hasil rampasan atau sesuatu yang kita ambil dari orang jahat, kita persembahkan kepada Tuhan. Sekalipun orang punya niat baik untuk mengambil yang terbaik untuk memberikan kepada Tuhan, tetapi kalau itu bukan berasal daripada Tuhan dan kita persembahkan kepada Tuhan, maka itu tidaklah akurat, saudaraku. Sehingga itu tindakan yang tidak berkenan.
Jadi ada dua hal yang membuat orang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, dia harus melakukan perintah Tuhan setiap saat. Dan yang kedua, dia harus melakukannya dengan sangat akurat, tidak menambah atau mengurangi setiap firman Tuhan yang dia dapatkan. Jadi saudara, untuk menjadi orang yang Kristen yang tangguh, fondasinya adalah mereka harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Pertanyaan berikutnya, apakah orang Kristen bisa gagal dalam hidupnya? Jawab saya, bisa. Dan pertanyaannya, apakah orang Kristen bisa bangkit dari kegagalan? Jawabannya, bisa. Mari kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kalau saya teliti kata apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, itu bicara meskipun dia jatuh. Meskipun dia jatuh. Meskipun dia jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Dalam bahasa Inggrisnya, dia tidak sampai terjatuh ke bawah sekali. Sebab Tuhan menopang tangannya. Pertanyaan saya, mengapa orang Kristen bisa gagal? Mengapa keluarga orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan bisa gagal? Kenapa bisnis yang dibangun dalam Tuhan tengah jalan bisa gagal? Kenapa studi yang dimulai dalam doa dan air mata bisa gagal? Dalam hal ini saya mau sampaikan ada dua kandungan jawabannya. Pertama, saudaraku, ada kedaulatan Tuhan. Ada takdir Tuhan untuk setiap orang Kristen. Dan yang kedua, ada kehendak bebas manusia yang dipilih oleh Tuhan. Kehendak bebas ini bicara adalah manusia bisa memutuskan mau mengikut perintah Tuhan atau menolak dan melakukan perintah dunia. Mari kita lihat kisah Raja Daud. Daud seorang dari latar belakang yang biasa, pengembala domba, tapi ditetapkan Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Dia seorang yang biasa, tapi Tuhan tetapkan menjadi Raja Israel. Selama waktu yang sangat panjang dia memerintah sebagai raja dan dia berhasil. Tuhan tetapkan Raja Daud sebagai Raja Israel yang sukses. Namun, di sisi itu, di balik itu dia punya kelemahan. Dia mengikuti kehendak bebasnya. Dia mengikuti kata hatinya ketika dia tidak berperang. Kemudian dia mengikuti kata hatinya sebagai seorang Raja Israel yang diurapi Tuhan. Dan kemudian dia akhirnya gagal dan jatuh dalam dosa perzinahan. Dia jatuh dalam dosa yang membuat dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Raja Daud yang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan, memiliki sejarah hitam dalam hidupnya. Dia menjadi raja yang jatuh dalam dosa. Dia mengikuti kehendak bebasnya. Tetapi saudara, dia seorang yang dipilih Tuhan. Ketika dia jatuh, Tuhan datang memberi anugerah pertolongan, anugerah pengampunan kepada Raja Daud. Seperti dikatakan dalam Mazmur 37 tadi, apabila ia jatuh, apabila orang Kristen jatuh, apabila orang yang dipilih Tuhan jatuh, meskipun dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dia tidak benar-benar dilemparkan ke bawah. Sebab tangan Tuhan menopang di bawah. Artinya Raja Daud berbuat dosa. Setelah dia melakukan kehendak Tuhan, dia tidak sengaja atau dia mengikuti kata hatinya, dia berbuat dosa. Tapi Tuhan menopang, Tuhan memberi pengampunan, anugerah pengampunan. Jadi saudara, ketika kita gagal dalam hidup kita, ketika kita mulai dalam Tuhan, kita gagal, Tuhan memberikan satu pertolongan. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk bangkit dari kegagalan kita. Asal kita bisa berespon benar bahwa kita ini orang yang dipilih Tuhan. Kita orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan tolong ketika kita jatuh. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut atau menangis atau bersedih terlalu lama ketika Anda jatuh dalam dosa, ketika Anda gagal. Karena Tuhan menopang tangan saudara. Tuhan memegang tangan saudara setiap saat. Dalam lembah kelam sekalipun dia bersama-sama saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang Tuhan katakan kepada Raja Daud. Ketika Raja Daud melakukan kehendak Tuhan di zamannya, Tuhan memberi pertolongan dikala dia jatuh. Ketika kita gagal, Tuhan beri pertolongan kepada kita. Apa maksudnya, saudaraku? Ketika kita gagal sebagai anak Tuhan, Tuhan beri kesempatan kedua, ketiga, atau seterusnya. Karena Tuhan ingin setiap kita untuk menyelesaikan panggilan Tuhan, menyelesaikan takdir Tuhan dalam hidup setiap kita. Sebentar saya akan bagikan pengalaman saya. Saya ini seorang yang bergelut dalam bidang training, coaching atau konsultasi kepada orang untuk pengembangan karakter, pengembangan potensi dalam studi, dalam karir mereka, dalam rumah tangga. Satu kali saya mengajukan proposal training ke satu lembaga pendidikan yang besar sekali di Bogor, pendidikan swasta. Dan saya pernah memberikan training beberapa tahun yang lalu dan kemudian beberapa bulan lalu saya memberikan proposal. Ternyata saya berharap banyak, karena saya punya pengalaman di lembaga pendidikan ini. Pada kenyataannya saya tidak mendapat jawaban yang baik. Proposal saya ditolak dan saya tidak bisa
mendapat kesempatan untuk beri training kepada guru-guru di sana. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya memulai pelayanan saya di dalam Tuhan. Tuhan izinkan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk melatih banyak orang, menemukan talenta, mengembangkan talenta, mendorong mereka sukses di bidang mereka. Hari ini saya tahu belum ada kesempatan buat saya. Saya tahu Tuhan akan beri kesempatan kedua. Akhirnya saudara, tidak lama setelah saya tolak, maka saya mendapat kesempatan dari sebuah lembaga yang besar. Puji Tuhan, ketika saya menerima kesempatan di satu perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa yang sangat banyak, ribuan jumlahnya, saya terkaget-kaget ketika proposal saya pertama gagal. Kemudian gak lama kemudian Tuhan izinkan saya proposal kedua saya diterima di tempat itu, dan saya melihat satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ketika saya tidak mendapat jawaban dari lembaga pendidikan yang pertama karena proposal saya kemudian dijawab gagal, saya tidak putus asa. Saya tenangkan diri saya tahu sedang berjuang, saya sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan akan buka jalan. Dan istri saya selalu menguatkan saya bahwa tetap berdoa karena waktu Tuhan adalah waktu yang khusus. Itu sebabnya saya menunggu dan saya percaya Tuhan berikan. Akhirnya saya mendapat kesempatan untuk bisa melakukan penilaian talenta hampir ribuan orang calon mahasiswa di perguruan tinggi itu. Saya bersyukur, saya belajar. Ada beberapa hal yang sangat penting. Ketika saya gagal, saya belajar melihat apa yang Tuhan mau. Tuhan berbicara apa kepada saya dan saya berespon benar kepada Tuhan. Tidak sebaliknya, tidak menyerah. Bahkan tidak mungkin saya menyalahkan Tuhan karena Tuhan sudah berbuat baik kepada hidup saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita ingin belajar dari kegagalan, yang pertama kita harus pahami bahwa semua orang baik, semua orang yang berkenan kepada Tuhan memiliki jaminan untuk mengalami sukses sejati. Ada amin saudaraku? Seorang yang berkenan kepada Tuhan pasti akan mengalami sukses. Tinggal kita sabar menunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Dan yang kedua dari pelajaran pada khotbah hari ini adalah ketika orang Kristen, ketika orang sudah berjalan dalam Tuhan mengalami kegagalan, jangan khawatir. Ada jaminan, ada kesempatan, ada pertolongan Tuhan untuk setiap kita bangkit dan menang. Dan kita berada di jalur yang tepat. Dan kita akan mengenapi rencana Tuhan. Ketika kita tetap melihat di balik kegagalan, ada kesempatan surga, ada kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang terkasih, kata-kata hikmatnya seperti ini. Kegagalan, kejatuhan adalah pintu hikmat untuk kita masuk dalam kesempatan sukses. Kesempatan yang dikendalikan Tuhan merupakan kesempatan yang sepenuhnya digunakan untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Saya percaya belajar kegagalan adalah membuat kita semakin tangguh, membuat kita menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang siap menghadapi tekanan, orang Kristen yang siap mengalami tantangan-rintangan di akhir zaman ini. Virus corona adalah salah satu stimulan buat setiap kita. Mungkin akibatnya bisnis kita tutup, bisnis kita gagal, pekerjaan kita tertunda, proyek-proyek besar jadi batal. Tapi tahukah saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tahu, Tuhan buat perubahan dalam hidup setiap saudara. Karena kegagalan demi kegagalan ketika orang datang kepada Tuhan akan membuka pintu hikmat untuk meraih kesempatan sukses dan sukses sejati. Akhir khotbah ini saya mau sampaikan satu ayat yang sangat penting dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara terkasih, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, mari pastikan hari ini kita jadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan secara akurat. Yang kedua, mari kita berespon benar ketika kita gagal, ketika kita jatuh, kita bangkit. Ada Tuhan yang beri jaminan untuk kita bisa sukses, kita meraih yang terbaik, berkenan melakukan kehendak Tuhan. Dua hal itu pegang baik-baik. Belajar kegagalan, belajar dari apa yang Tuhan mau di balik kegagalan ini. Petik hikmatnya dan saudara akan sukses. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sedang membangun gereja yang kuat di akhir zaman. Engkau sedang melatih kami secara rohani, Engkau membangun otot-otot rohani kami. Ketika kami berjalan dalam Tuhan, kami berkenan kepada Tuhan, dan tiba saatnya ketika kami lalai, ketika kami mungkin gagal tidak mendengarkan suara-Mu, kami lupa pada Engkau, maka kami jatuh. Tapi hari ini Engkau berkata, kami tidak jatuh sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang kami. Hari ini kami percaya di balik kegagalan kami, bisnis kami yang gagal, keluarga
usaha kami yang tidak baik, pekerjaan studi yang hancur, mungkin karena juga wabah hari-hari ini yang melanda dunia, tapi kami percaya ada Tuhan memegang tangan kami. Tuhan akan mengangkat kami ke permukaan dan Tuhan berikan kami kekuatan baru untuk mencapai garis akhir.